Pancasila sebagai etika atau moral politik. Kehidupan politik di Indonesia kontemporer sering dihadapkan pada dinamika yang kompleks, di mana kepentingan individu atau kelompok terkadang menggeser tujuan utama penyelenggaraan negara. Seperti kesejahteraan bersama, adanya fenomena seperti korupsi, praktik politik uang, dan jalan kepemerintahan yang tidak sesuai menjadi bukti bahwa sistem politik membutuhkan landasan etika yang kuat untuk menjaga arah dan integritasnya. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berperan sebagai simbol kesatuan tetapi juga sebagai sumber moral yang mengatur perilaku aktor politik, perumusan kebijakan, dan proses kehidupan bernegara. Konteks ini mengangkat bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam praktik politik sehari-hari, mulai dari peran pemimpin hingga partisipasi masyarakat. Pengertian politik dan etika atau moral. Pengertian etika atau moral secara konseptual, etika dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia mengenai apa yang dianggap baik atau buruk. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Dalam kajian filosofis, etika mempelajari nilai moral yang menjadi standar penilaian terhadap tindakan manusia. Etika tidak hanya mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak, tetapi juga mengapa tindakan tersebut pantas dilakukan. Karena itu, etika menjadi landasan penting bagi setiap manusia, termasuk mereka yang terlibat dalam politik. Wahyu Trisno Aji dan Mik Irianto Legowo 2024 menyebut bahwa etika berfungsi mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sebab kekuasaan tanpa etika cenderung menghasilkan ketidakadilan dan korupsi. Kasus korupsi politik dalam penyelenggaraan pemilu juga menjadi contoh bagaimana lemahnya etika politik bisa merusak demokrasi. Seperti dalam contoh berikut ini, bisa kita lihat kejadian tahun silam dalam pemilu 2024. Beberapa peneliti menyebut munculnya money politics, penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat kampanye, serta manipulasi mekanisme demokrasi sebagai bentuk korupsi politik yang menyalahi norma etika dan hukum. Seorang caleg membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. DPC Partai Gerindra Kota Depok menyatakan telah menyerahkan persoalan ini ke pihak Bawaslu. Peristiwa bagi-bagi uang ini dilakukan seorang caleg Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 6, Haposan Paulus Batubara pada Minggu kemarin. Haposan memberikan sejumlah uang kepada warga di wilayah Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Ketua DPC Partai Gerindra Pradi Supriyatna mengungkapkan pihaknya telah mengingatkan para caleg untuk tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan yang berlaku. Pradi juga menyatakan untuk yang bersangkutan telah dilakukan teguran. Persoalan dugaan pelanggaran yang dilakukan caleg tersebut juga telah diserahkan kepada pihak Bawaslu. Anggota Bawaslu RI Puadi menyebut telah meminta jajaran Bawaslu wilayah terkait dengan untuk menelusuri dugaan pelanggaran bagi-bagi uang oleh salah satu caleg DPR RI dari Gerindra di Depok, Jawa Barat. Bawaslu menyebut bahwa pihaknya tidak mentoleransi bentuk pelanggaran pemilu yang telah diatur dan akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini adalah salah satu bentuk politik Indonesia yang tidak seharusnya ada. Politik money yang sampai sekarang masih diterapkan akan membuat ketidakadilan dan awal dari kehancuran negara karena memilih pemimpin yang salah. Selanjutnya kita akan membahas pengertian politik. Politik secara umum merujuk pada proses penentuan arah kehidupan bersama, pengelolaan kekuasaan, dan distribusi nilai dalam masyarakat. Politik bukan hanya soal kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mencapai kebaikan bersama. Karena itu, politik selalu berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik, representasi kepentingan rakyat, serta mekanisme demokrasi yang memberi ruang bagi partisipasi. Dalam literatur ilmu politik, politik digambarkan sebagai upaya mengatur kehidupan masyarakat agar tercapai keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, politik mengandung konsekuensi moral, sebab setiap keputusan politik berdampak pada kehidupan orang banyak. Etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada etika. Adapun tugas-tugas politik yaitu mempertahankan kekuasaan demi mencapai cita-cita berdasarkan ideologi partai.
yang mengusulkan calon untuk mengikuti pemilu dan menjadi wakil di dalam suatu partai, mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dari tujuan dari suatu negara. Intinya, tugas partai politik adalah menjadi sarana komunikasi politik yang mampu menampung aspirasi rakyat. Adapun kewajiban politik yaitu memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik. Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik, termasuk dalam lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praktik manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Hukum dan kekuasaan negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif, sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia, atau makhluk individu dan sosial. Jadi, etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Adapun prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu negara adalah adanya cita-cita the rule of law. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Osibang mengungkapkan, maksimalkan kebaikan, minimalkan keburukan. Maksudnya, baik dan buruk itu akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu akan selalu muncul tanpa memandang siapa orang tersebut. Terdapat dua istilah yang menunjukkan pemahaman terhadap konsep Pancasila sebagai sistem etika, yakni etika dan etiket. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun dan adab istiadat. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, akan tetapi etika lebih mengacu kepada filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk, sementara etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem etika dapat berarti suatu kode atau suatu kumpulan asas yang membentuk suatu keseluruhan yang konsisten, koheren, dan terpadu. Pancasila sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu, apa saja yang membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya? Terdapat dua kelompok dalam etika, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Adapun etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. 5 prinsip dasar etika politik Indonesia. Yang pertama, pluralisme jurnal ultima humaniora. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas, artinya untuk hidup dengan positif, damai, toleran, dan biasa atau normal bersama masyarakat yang berbeda pandangan hidup dan agama, budaya, adat. Pluralisme mengimplementasikan penyatuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan toleransi. Yang pertama ada pluralisme jurnal ultima humaniora. Pluralisme adalah paham yang dapat menerima kemajemukan atau keberagaman budaya untuk mewujudkan kehidupan bersama yang harmonis yang sesuai dengan sila 1 Pancasila. Contoh Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang pluralisme. Yang pertama, kebebasan memeluk agama. Yang kedua, toleransi. Yang kedua ada hak asasi manusia. Contoh Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang kemanusiaan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat. Yang kedua, kebebasan berpikir dan mencari informasi. Yang ketiga, wakil rakyat harus berfungsi sebagai pembela dan penjuang hak-hak rakyat. Yang ketiga
ada solidaritas bangsa. Solidaritas bangsa bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri. Contohnya Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang persatuan bangsa yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, tidak memberikan kekuasaan atau jabatan untuk politik berdasarkan pertimbangan suku. Yang kedua, tidak mudah melontarkan ujaran kebencian. Nah, yang keempat ada demokrasi. Asas demokrasi sesuai dengan sila keempat Pancasila yang menjunjung tinggi kerakyatan. Contoh Pancasila sebagai etika politik dari sudut pandang demokrasi: yang pertama, pemerintah yang transparan dan bertanggung jawab. Yang kedua, penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, kebijakan musyawarah mufakat. Yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan sosial dalam kehidupan politik adalah semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Contoh, tidak ada diskriminasi menurut jenis kelamin. Dan kedua, semua warga negara mendapat perlakuan dan fasilitas yang sama. Yang ketiga, penerapan legalitas hukum. Pancasila sebagai sumber etika politik. Bagaimana sebenarnya Pancasila ini menjadi sumber etika politik? Tentu kita tahu bahwa Pancasila ini ada nilai Johanan atau nilai kemanusiaan. Ada persatuan kerakyatan dan keadilannya. Pakai tipu-tipu sedikit ya. Kemudian kalau kita melihat tentang nilai ketuhanan atau demokrasi, kita tahu beberapa yang menempati jabatan politik biasanya diberikan sumpah tentang jabatannya. Ketika misalkan Islam bahwa Al-Quran, kemudian Kristen dengan Injilnya dan lain sebagainya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tentu orang berkebutuhan pasti yang memiliki rasa kemanusiaan. Kemudian persatuan, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu, begitu. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan dan yang kelima adalah keadilan. Tentu ini menjadi tujuannya bukan hanya di Indonesia tetapi mungkin hampir seluruh negara di dunia menginginkan adanya keadilan di berbagai bidang. Kalau kita melihat Pancasila, perhatikannya terlebih dahulu ada nilai-nilai dasar yang terdahulu sebelum muncul istilah Pancasila. Yang pertama adalah adanya larangan pertama adalah boleh membunuhnya. Kedua, ini harusnya tidak ada koruptor atau orang yang korupsi. Yang ketiga adalah atau berzina, tidak boleh ada. Harusnya prostitusi juga tidak ada semuanya. Ya, begitu legal maupun tidak legal atau tidak boleh. Itu adalah larangan atau pantangan yang harus benar-benar dipegang oleh seorang pemimpin. Kemudian yang keempat adalah tidak boleh mabuk atau minum keras atau memesan candu seperti narkoba. Banyak sekali penyebabnya, tentu tidak boleh dilakukan. Maka juga penjualan miras ilegal maupun tidak